شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا أرحم الراحمين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan, kemudian tentunya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan pada malam ini, insyaallah kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita di surah Ibrahim alaihissalam, yang insyaallah akan kita mulai dari ayat yang ke-24. Setelah di ayat-ayat yang lalu yang sudah kita baca dan renungkan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu perumpamaan tentang amal-amal orang kafir, yang dalam perumpamaan itu Allah Subhanahu wa taala mempermisalkannya laksana debu yang ditiup angin yang sangat keras. Maka pada ayat kita malam ini merupakan satu perumpamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Begitu hubungan atau kaitan ayat kita ini dengan ayat sebelumnya. Atau juga kata para ulama bahwa surga yang diraih oleh orang-orang beriman, ya, di ayat terakhir kita pada minggu yang lalu, itu salah satu pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada mereka, sebagaimana juga ada dampak buruk yang dialami oleh orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang digambarkan dengan perumpamaan yang kita sebutkan tadi. Maka ayat ini kembali memberikan satu perumpamaan terhadap dua hal tersebut. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan bentuk pertanyaan, yaitu qala Allah taala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alam tara, tidakkah kalian lihat. Tapi melihat di sini kata para ulama dengan makna ta'lam, tidakkah engkau atau kalian perhatikan. Dan istifham, hamzah istifham alam, ya, ini kata para ulama menunjukkan uslub tashwiq. Maknanya satu uslub untuk memancing
mitra bicara, ya, uh, agar mempusatkan perhatiannya terhadap perumpamaan yang akan disampaikan oleh Allah secara indah dalam ayat ini. Kata Allah, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan." Tidakkah kamu melihat atau kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuat satu perumpamaan. Apa yang akan dipermisalkan oleh Allah dengan perumpamaan dalam ayat ini, yaitu kalimatan thayyibatan. Kalimat yang baik, ucapan yang baik. Yang dalam ayat ini, perumpamaan ucapan yang baik itu, kata Allah, kasyajaratin thayyibah. Seperti pohon yang baik. Atau laksana pohon yang baik. Kaf di sini disebut harfut tasbih. Ya, jadi kalimat yang baik diserupakan dia dengan pokok atau pohon yang baik. Kata Allah, asluha thabitun. Akarnya teguh. Maknanya menghunjam ke bawah. Wa far'uha fis sama. Sedangkan cabangnya fis sama. Itu sampai ke atas, ke langit. Wa far'uha fis sama. Sama di sini tentunya menunjuk kepada al-ulu, ketinggian. Begitu secara ringkas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan atau mempermisalkan kepada kita tentang kalimat yang baik. Yaitu kalimat yang baik itu laksana pokok yang baik yang akarnya menghunjam ke bawah. Kemudian cabangnya menuju ke atas. Lalu kata Allah, tu'ti ukulaha kulla hinin biidni rabbiha. Tu'ti ukulaha. Dia memberikan, maknanya pokok itu memberikan buahnya. Kulla hinin. Setiap saat. Maknanya setiap musim. Biidni rabbiha, tentu ini dengan seizin Tuhannya. Lalu Allah tutup permisalan kalimat yang baik ini dengan ucapannya wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia, ya, termasuk ayat kita malam ini, agar selalu mereka ingat. Bila kita perhatikan sekalian ayat ini, seperti kita katakan tadi di awal, alam kita katakan di sini adalah uslub taswiq, memancing mitra bicara, ya, untuk tergoda untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini. Itu namanya taswiq. Kemudian kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Apa yang dimaksudkan, ya, kalimat yang baik yang diumpamakan oleh Allah dalam ayat ini laksana pokok yang baik. Bila
kita tengok bahasan para ulama dalam tafsir-tafsir mereka sekalian, bahwa maksud dari kalimat yang baik itu adalah kalimatun thayyibah atau kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kecenderungan mayoritas ulama, bahwa yang dimaksudkan dengan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik dalam ayat ini adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walau ada pendapat-pendapat lain, ya, selain dari kalimat tauhid, yaitu eh, seperti pandangan dari Tahir Ibnu Ashur rahmatullahi alaih, bahwa yang dia pahami kata-kata atau kalimat yang baik dalam ayat ini adalah Al-Quran. Itu kata beliau. Ada lagi yang berpendapat lain, ya, bahwa yang dimaksud dengan kalimatan thayyibah yaitu kepercayaan yang benar, ya, al-aqidah as-sahihah, aqidah yang sahih atau keyakinan yang benar. Beragam pendapat-pendapat ulama tentang kalimat thayyibah, akan tetapi dari keragaman itu sekalian, ya, menunjukkan itu hanya perbedaan dalam ungkapan tapi intinya sama, yaitu kalimat yang baik. Cuman juga ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa maksud dari permisalan dalam ayat ini adalah menunjuk kepada pribadi seorang mukmin. Artinya pribadi seorang mukmin itu laksana pohon yang baik. Ada juga di antara ulama yang mengatakan demikian. Itu hal pertama yang diungkapkan oleh para ulama tentang kalimat yang baik. Kemudian Bapak sekalian, hal yang kedua, musyabbah bihnya. Ya, kalimat yang baik yang diserupakan kepada pokok. Pokok yang baik yang ciri-cirinya akarnya menghujam ke bawah, menunjukkan kekokohannya, wafar wah cabangnya meninggi ke atas. Pokok apa ini? Eh, di antara para ulama ada yang mengatakan tidaklah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mencari pokok apa yang dimaksudkan sebagai permisalan ini. Tapi Ibnu Katsir rahmatullahi alaih misalnya, Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsir-tafsir mereka mengatakan bahwa pokok yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah dalam ayat ini adalah pokok kurma, ya, yaitu pohon kurma. Dari mana para ulama mengatakan bahwa pokok yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pokok kurma? Ini sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah ibnu Umar yang mengatakan bahwa mereka pernah duduk mengelilingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu Nabi mengatakan, Inna minas syajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sesungguhnya ada sebuah pokok, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak pernah gugur daunnya.
Lalu Nabi mengatakan wahiyya mithlul mu'min, dan pokok tuh yang tak pernah gugur daunnya itu, dia itu seperti seorang mukmin, kata Nabi sallam. Lalu Nabi bertanya ke sahabat, khabiruni ma hiya. Pokok apa kira-kira yang menggambarkan sebagai perumpamaan orang beriman itu, kata Nabi sallam. Kata Abdullah ibnu Umar, tidak ada satu sahabat pun yang menjawab pohon apa yang dimaksudkan oleh Nabi dalam pertanyaannya itu. Akan tetapi Abdullah ibnu Abbas sudah terlintas di benaknya bahwa pokok yang dimaksudkan oleh Nabi itu adalah pohon kurma. Tapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia segan sebab di sekitar orang yang berkumpul dengan Nabi itu, di sana ada Abu Bakar As-Siddiq, di sana ada sahabat-sahabat lain, bahkan di situ ada ayahnya. Sehingga dia segan, kalau bahasa kita segan, mendahului mereka, yang pada akhirnya karena semua diam, dijawab oleh Nabi sendiri pertanyaan itu dengan ucapannya hiyan nakhlah, bahwa mereka yang dimaksudkan dengan pokok itu adalah pohon kurma. Kemudian setelah bubar kumpulan tersebut, sahabat kembali ke rumahnya masing-masing, barulah Abdullah berkata kepada Umar sang ayah bahwa sebenarnya tadi, ya abati, wahai ayahku, ketika Nabi bertanya tentang pokok yang diumpamakan seperti seorang mukmin tadi itu, saya sudah tahu jawabannya. Sudah terlintas di benak saya. Lalu Umar mengatakan, kenapa kamu tak jawab? Kata Abdullah, aku segan wahai ayah, sebab di situ ada Abu Bakar, di situ ada ayah dan seterusnya. Maka mendengar jawaban itu, Umar mengatakan, seandainya engkau menyampaikannya, itu kata Umar, seandainya engkau menyampaikannya, maka sungguh itu lebih kusukai daripada ini dan itu. Itu riwayat Imam Bukhari. Dari riwayat itulah para ulama mengatakan bahwa kalimatan thayyibah yang diserupakan dengan syajarah thayyibah yaitu kurma atau pohon kurma. Pohon kurma ini seperti yang tak lagi asing bagi kita karena memang kita tinggal di negeri kurma, ya. Pohon ini satu pohon yang unik sekalian. Sangat banyak manfaatnya. Kalorinya sangat tinggi. Buahnya rindang. Mudah dipetik. Dimakan dalam keadaan mentah tak masalah. Begitu juga dalam keadaan matang. Serta dapat dijadikan minuman yang enak. Itu berkaitan dengan buahnya. Lalu akarnya menghunjam ke bawah. Yang dengan demikian dia dapat menyerap air dari bumi secara langsung. Baik, di samping hujan menyiraminya dari langit. Begitu kata para ulama. Jadi kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Jadi singkatnya bahwa pokok itu adalah pokok kurma
dan kalimat itu adalah kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Baik. Eh, Penggambaran Allah Subhanahu wa taala atau perumpamaan Allah ya akan kalimat la ilaha illallah bagi yang mengucapkan dan meyakininya itu kata Allah asluha thabit. Kita katakan tadi akarnya menghunjam ke bawah. Menunjukkan orang yang bertauhid la ilaha illallah itu kokoh dan teguh pendirian. Musibah apapun, kesulitan apapun yang menimpa mereka, mereka tidak cepat tumbang. Dia kokoh karena pondasi yang digambarkan oleh Allah dengan akar yang menghunjam ke bawah. Wa far'uha fis sama, cabangnya meninggi ke atas. Ini digambarkan oleh para ulama menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikannya terus-menerus menghasilkan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Kemudian dia senantiasa memberikan buahnya ya di setiap musim, tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup wa yadribullahu al-amthal. Permisalan ini ya atau perumpamaan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala atau diperuntukkan bagi manusia agar mereka merenunginya, memikirkannya. Yang bila mereka merenungkannya, maka kata Allah la'allahum yatadzakkarun, mudah-mudahan mereka senantiasa terus ingat. Baik, itu secara ringkas perumpamaan Allah terhadap kalimat tauhid. Karena itulah kalimat ini kata para ulama kalimat yang tidak akan pernah seseorang dirugikan sedikit pun saat mengucapkannya. Dan masalah ini telah banyak dijelaskan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita akan keutamaan kalimat ini. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun di banyak hadisnya telah menjabarkan kepada kita akan keabdalan dan keutamaan dari kalimat ini. Ya, seperti yang diistilahkan para ulama dalam salah satu hadis Nabi SAW, yaitu hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah. Hadis bitaqah. Bitaqah itu adalah sebuah kartu, ya kan, yang tertulis di sana kalimat la ilaha illallah. Yang dalam hadis tersebut bahwa ada nanti dari orang yang beriman tapi banyak bermaksiat kepada Allah sehingga diberikan kepadanya 99 lembaran, dan satu lembaran itu seluas mata memandang, yang semua 99 lembaran itu ya berisi maksiat dan kejahatan. Ya, berisi kemaksiatan dan kejahatan. Tepatnya di hari perhitungan dan di hari pertimbangan.
Akan tetapi secara ringkas sekalian, kejahatan-kejahatan yang banyak itu di 99 lembaran, yang satu lembarannya kita katakan seluas mata memandang, itu dihapus, ya, atau ditutup oleh Allah berkat sebuah bitaqah, kartu yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah yang pernah diucapkan oleh orang tersebut semasa hidupnya, walau sekali seumur hidupnya. Akan tetapi pengucapannya kepada kalimat tersebut, ya, ternyata membawa kebaikan kepadanya di kehidupan akhiratnya. Karena itulah kalimat thayyibah seperti kalimat tauhid atau kalimat-kalimat apapun yang sifatnya baik, ini akan menolong dan membantu kita di dunia dan di akhirat kita. Itu kira-kira pelajaran yang secara ringkas bisa kita ambil dari perumpamaan ini. Kemudian setelah Allah memberikan perumpamaan akan kalimat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala di sesudahnya juga memberikan permisalan atau perumpamaan akan kalimat yang busuk atau yang buruk. Qala Allah, wa mathalu kalimatin khabithatin. Kata Allah, kasyajaratin khabithatin ujutussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk. Apa kalimat yang buruk itu? Setiap yang buruk dalam pandangan syara. Ya, setiap kalimat yang buruk dalam pandangan syara. Dalam pandangan agama. Yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, kalimatun khabithah itu, kalimat yang buruk itu adalah kalimat kufriyah. Kalimat-kalimat kufur. Ya, yang sering dilontarkan oleh orang-orang kafir atau orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mengatakan dalam kalimat-kalimatnya, salah satu bentuk penyekutuan mereka, ya, kepada Allah. Mereka mengatakan Allah itu mengangkat anak. Allah itu punya anak. Ya. Itu adalah kalimat kufriyah. Itu adalah kalimat kufriyah. Kalimatin khabithah. Atau kalimat-kalimat yang merendahkan syariat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa syariat Allah ini adalah syariat yang hanya cocok dipakai oleh orang-orang terdahulu dan tidak cocok untuk zaman sekarang. Kalimat ini juga adalah kalimat khabithah, kalimat buruk. Atau secara ringkas, kalimat-kalimat yang menistakan agama, maka itu disebut khabithah. Ya, maka itu disebut buruk, khabith, busuk. Yang juga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentangnya, di mana Allah mengatakan bahwa perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk. Ya, seperti pohon yang buruk. Kata Allah, ujutussat min fawqil ardi.
pohon yang buruk ini yang telah dicabut ya dengan akar-akarnya dari permukaan bumi. Begitu gambarannya sangat jauh berbeda dengan perumpamaan di atas. Asluha sabitun. Akarnya menghunjam ke bawah. Sedangkan ini kata Allah ujutussat min fawqil ardi. Akar-akarnya sudah tercabut dari permukaan bumi. Malaha min qarar. Maka dia tidak dapat menetap atau tegak sedikit pun. Nah, begitulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kalimat yang buruk. Kalimat-kalimat yang kita katakan tadi menistakan agama. Walau kelihatan ada wujudnya, ya, walau ada kelihatan wujudnya kata para ulama, akan tetapi itu hanya sementara, lagi juga tidak menghasilkan apapun kecuali keburukan. Itu perumpamaan Allah terhadap kalimat buruk yang tentunya dalam pandangan agama dia laksana pohon yang buruk. Dan pohon yang buruk nih sekalian itu tidak banyak dibincangkan oleh ulama pokok apa yang dimaksudkan. Ya, akan tetapi ada yang mengatakan bahwa pokok itu adalah pokok yang buahnya busuk dan berduri, ya kan? Yang tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada makhluk. Begitulah Allah menggambarkan kalimat-kalimat yang buruk yang keluar dari mulut-mulut manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat berikutnya, Bapak sekalian, qala Allah taala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Jadi kalau di ayat kita tadi Allah menyebutkan kalimat thayyibah, ya, yang diserupakan dengan pohon yang baik, maka dalam ayat ini Allah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah meneguhkan. Allah meneguhkan hati atau pendirian orang-orang yang beriman. Dengan apa? Bil qawli tsabiti. Dengan ucapan yang teguh. Ya, dengan ucapan yang teguh. Apa ucapan yang teguh itu? Dikaitkan oleh para ulama kepada ayat kita tadi, yaitu kalimatan thayyibah. Orang-orang beriman itu diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan kalimat thayyibah. Sebab kalimat thayyibah itu telah bersarang di dalam hati mereka sehingga mereka selalu istiqamah menghadapi segala ujian dan cobaan yang kata Allah fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia mereka demikian juga dalam kehidupan akhirat mereka. Dan salah satu yang diangkat oleh para ulama contoh dari keteguhan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh
yaitu riwayat sahih ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, siapa di antara kalian yang ingin membacakan Al-Quran di hadapan orang-orang musyrik itu, maka angkat tanganlah salah seorang sahabat, itulah dia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia datangi kerumunan orang-orang musyrik, kemudian dia bacakan Al-Quran, maka setelah dia bacakan membuat orang-orang musyrik itu marah dan menyiksanya, memukulinya, ya, sampai mukanya lebam, bengkak-bengkak. Nah, lalu dia datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh yang seperti itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah sudah kukatakan jangan wahai Abdullah? Karena tadi awalnya Nabi melarangnya. Tapi dia teguh pendiriannya, dia bacakan. Nah, sekarang terlihat apa yang terjadi padamu. Kata Abdullah, ya Rasulullah, apabila engkau menyuruh dan memerintahkan kembali aku membacakan Quran kepada mereka, aku akan pergi. Nah, inilah dia contoh dari keteguhan hati. Ya, apa yang meneguhkannya atau dengan apa dia diteguhkan oleh Allah? Bil qaulis tsabiti. Karena itulah sebagian ulama berpendapat al-qaulus tsabit adalah Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini peneguh hati. Ya, peneguh hati kita. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya. Itu dalam kehidupan dunia. Demikian juga nanti Allah akan meneguhkan mereka orang-orang beriman wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat mereka. Baik. Peneguhan hati dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan akhirat selalu yang diangkat oleh para ulama kita seperti Ibnu Katsir. Sebagai contohnya adalah hadis Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Hadis yang panjang tentang perjalanan kehidupan manusia setelah dicabut nyawanya oleh malakul maut dan dihantar dia ke kuburannya. Maka setelah orang-orang meninggalkannya, setelah pengkebumiannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah dua malaikat yuqalu lahu Munkar wa Nakir, kan kata Nabi. Itu hadis Barra ibnu Azib. Yang bertanya kepada mayat di dalam kuburnya dengan pertanyaan yang kita semua telah menghafalnya. Marrabbuka, siapa Tuhan? Nah, ini yang disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah su'alul malakaini fil qabri. Pertanyaan dua malaikat kepada mayat di dalam kubur itu disebut fitnah kubur. Maka orang-orang beriman yang di hatinya ada kalimat La ilaha illallah, dia mencintai kalimat itu semasa hidupnya, maka menjadi zikirnya. Nah, dengan itulah dia diteguhkan oleh Allah. Maka ketika dua malaikat yang garang itu bertanya kepadanya, Marrabbuka, maka dia jawab dengan penuh keyakinan, Allahu Rabbi, la ilaha illallah. Itulah dia qaulus tsabit. Ya, itulah dia ucapan yang kokoh. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah. Nah, ketika mereka ditanya di dalam kuburnya, nah, akan pertanyaan-pertanyaan tentang Allah, tentang Islam, tentang Nabi, maka mereka tidak bisa menjawabnya kecuali hanya jeritan, dan seterusnya seperti yang digambarkan oleh Barra ibnu Azib dalam riwayat tersebut. Wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang zalim. Ya, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Bila kita tengok ayat ini, Allah mengatakan di pangkal ayat, yutsabbitullahu alladzina amanu. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Dari sini para ulama memahami bahwa sekalian bahwa keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu semacam menjadi bawaan lahirnya yang disebut dengan fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir ke dunia ini dia terlahir dalam keadaan suci. Suci dalam artian mengakui Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta. Artinya manusia ini dimulai dengan kesucian. Kemudian setelah dia mukallaf, dewasa, berakal, dia jaga kesucian itu. Dia pupuk dengan pengetahuan dan keyakinan. Maka Allah pun di setelah kesucian itu meneguhkannya di dalam keimanannya. Ya, di dalam keimanannya. Begitu kata para ulama berkenaan dengan orang-orang yang beriman yang kehidupan mereka dimulai dengan kesucian, fitrah. Lalu mereka diteguhkan oleh Allah. Karena itu sebagian ulama menyamakan ayat itu dengan firman-Nya wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda. Allah menambah hidayah bagi orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Bagaimana dengan orang-orang yang zalim? Seperti kata Allah, wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Ya. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Di sini juga para ulama mengatakan bahwa hatta orang zalim ketika lahirnya dia lahir dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan suci, lahir dalam keadaan mengakui, berikrar bahwa Allah itu adalah Tuhan yang patut disembah. Akan tetapi fitrah itu tidak dia jaga, tidak dia pelihara, maka menjadi kotor. Fitrah tersebut berubah menjadi zulum, kotor. Nah, maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala
membiarkan orang tersebut dalam kekotorannya. Nah, itulah maksud wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim bukan karena Allah berbuat aniaya terhadap mereka, akan tetapi merekalah yang mengotori fitrahnya, tidak menjaga kesucian dirinya, sehingga kecenderungan mereka adalah kepada kesesatan. Karena itu Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka kecenderungannya terhadap kesesatan, maka Allah pun menyesatkan hati mereka, na'udzubillah. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu apa yang Dia kehendaki. Wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah tuh melakukan apa saja yang dikehendakinya. Walau kata para ulama, kehendak Allah tuh ada dua macam. Ya, ada dua macam. Itulah yang mereka sebut dengan iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kehendak Allah yang sifatnya kauni dan kehendak Allah yang sifatnya syar'i. Yang kedua-duanya, bila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka tidak ada satupun yang mampu mencegah dan melarangnya. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Dia inginkan. Innama amruhu idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh bila berencana untuk menciptakan sesuatu, Allah hanya mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka dia akan terjadi. Baik, kaitannya kepada ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit dengan wa yudhillullahu dzalimin. Allah menuguhkan hati orang-orang yang beriman dan menyesatkan orang-orang yang zalim. Ini bahagian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahagian dari kehendak Allah yang siapapun tidak boleh membantahnya. Walau tetap kita katakan bahwa peneguhan orang-orang beriman ya dengan ucapan yang teguh itu didasarkan kepada karunia-Nya. Sedangkan penzaliman orang-orang yang zalim atau penyesatan orang-orang yang zalim itu didasarkan kepada keadilan-Nya. Karena pada hakikatnya kalimat yuthabbitu dengan yudhillu, peneguhan dengan penyesatan, sangat jelas terlihat sekalian harus dimulai dari diri manusianya. Ketika diri manusia berusaha menjaga kesuciannya, maka Allah akan meneguhkannya. Sebaliknya juga, bila ada orang yang mengotori jiwanya, maka Allah biarkan dia dalam kesesatannya. Karena itu, kata para ulama, dari makna ayat, Allah meneguhkan, maknanya setelah dia diberi hidayah. Setelah ada hidayah di dalam hatinya, lalu Allah teguhkan. Sebaliknya mereka yang mengotori jiwanya, kekotoran itu sudah ada, yang tadinya bersih, kemudian mereka kotori, menjadi gelap dan sebagainya, maka yudhillullah, Allah pun membiarkan mereka dalam kesesatannya. Itu semua adalah yaf'alu ma yasha. Ya,
Satu, ketetapan Allah, perbuatan Allah terhadap apa yang Dia kehendaki. Kemudian Ibu sekalian kita tambah sedikit karena pada pertemuan yang lalu kita hanya sempat 2 atau 3 ayat. Di ayat yang ke-28 ini Allah mengatakan alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andada liyudillu an sabilihi قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. Kata Allah, alam tara, tidakkah kamu lihat, ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra, tidakkah kamu melihat orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Di atas tadi, Bapak sekalian, di situ ayat menjelaskan alam tara kaifa. Kalau di sini alam tara ila. Kata ahlul lughah, bila kalimat ru'yah, tara, melihat, di sesudahnya disebutkan hal furjar, yaitu ila, berarti itu adalah melihat dengan mata kepala. Akan tetapi bila kita tengok di ayat kita yang awal tadi, alam tara kaifa, maka penglihatan yang dimaksud di situ bukan penglihatan dengan mata kepala, akan tetapi perhatian, pengetahuan. Tidakkah kalian ketahui, tidakkah kalian perhatikan? Adapun di sini alam taro ila, tidakkah kalian tengok dengan mata kalian sendiri terhadap alladzina baddalu ni'matallahi kufran, orang-orang yang telah menukar nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Para ulama memahami ayat ini bahwa orang-orang yang menukar, ya, orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran, itu adalah tokoh-tokoh kaum musyrikin Mekah. Mereka ini di dalam ayat ini disifati oleh Allah dengan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Tapi nikmat apa yang mereka tukar dengan kekufuran itu? Ini ada beberapa yang disebutkan oleh ahli tafsir. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa nikmat Allah di sini adalah kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diangkat oleh Allah dan diutus kepada kita, ini adalah nikmat Allah. Bahkan ini adalah puncak dari segala nikmat, kata para ulama. Akan tetapi kehadirannya sebagai seorang rasul yang diangkat oleh Allah membawa petunjuk, itu tidak diterima oleh penduduk Mekah saat itu lewat tokoh-tokohnya. Penolakan mereka terhadap petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita itu, maka dengan itulah mereka dianggap sebagai penukar nikmat Allah dengan kekufuran. Padahal sepatutnya mereka tukar nikmat Allah itu dengan kesyukuran, bukan dengan kekufuran. Itu satu jabaran ulama kita dalam tafsir mereka sekalian. Juga di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa nikmat Allah di sini maksudnya adalah mereka-mereka
yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran itu ya adalah kesempatan yang dianugerahkan Allah kepada mereka tinggal di satu tempat, tinggal di satu kota, ya, tinggal di satu daerah yang di sana ada Baitullah, rumah Allah, yang sepatutnya mereka memakmurkannya dengan kebaikan dan tauhid. Akan tetapi mereka melakukan keburukan dan kekejian di dalamnya. Mereka persekutukan Allah di tempat tersebut. Mereka sembah berhala di rumah Allah. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan baddalu ni'matallahi kufra. Mereka menukar nikmat Allah yang sepatutnya mereka tukar dengan kesyukuran. Akan tetapi sebaliknya mereka menukarnya dengan kekufuran. Dan bukan sampai di situ keburukan mereka. Kata Allah, wa ahallu qaumahum daral bawar. Ya, dan mereka juga menjatuhkan kaum mereka ke lembah kebinasaan. Maksudnya kata para ulama, mereka bukan saja menyesatkan diri mereka sendiri, tapi juga menyesatkan orang lain. Wa ahallu qaumahum daral bawar, sehingga penyesatan mereka terhadap orang lain itu dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, ya, seolah-olah mereka menjatuhkan kaum yang mereka sesatkan itu kepada lembah kebinasaan. Apa lembah kebinasaan itu? Jahannam yaslaunaha, yaitu neraka jahanam yang satu saat mereka akan masuk ke dalamnya. Nauzubillah. Wa bi'sal qarar, kata Allah, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kediaman. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah keburukan mereka yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Wa ja'alu lillahi andada. Mereka menjadikan bagi Allah andadan, sekutu-sekutu. Mereka mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alu lillahi andadan. Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang mereka berharap kepadanya. Mereka meminta pertolongan dengannya. Mereka berlindung kepadanya dan seterusnya. Dan mereka mengajak manusia untuk menyembahnya sehingga liudillu an sabilih. Jadi waja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilih. Dan mereka telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sehingga akhirnya mereka menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi dapat perintah kepada Allah untuk menyampaikan satu pesan dari Allah kepada mereka-mereka yang mempersekutukannya dengan makhluk, andadan, dengan sekutu-sekutu. Qul, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka yang menyekutukanku itu. Tamatta'u, kata Allah, bersenang-senanglah kalian. Tamatta'u itu dari kata mata', kesenangan. Tapi mata'un dikatakan atau dimaksudkan kesenangan, dia adalah kesenangan sebentar, kesenangan sesaat. Qul mata'ud dunya qalil, kata Allah di ayat lain seperti An-Nisa. Sampaikan wahai Muhammad, mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sebentar, sesaat. Jadi qul, sampaikan ke mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian. Walau dengan kesenangan yang sebentar.
Kenapa? Fa inna masirakum ilan nar. Sesungguhnya tempat kembali kalian yang akan menunggu kalian adalah an-nar, yaitu api neraka. Inilah pesan singkat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang menyekutukannya. Taib. Adakah perintah yang lain yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita untuk disampaikan? Tentu jawabannya ada. Maka di ayat berikutnya sekalian, ayat yang ke-31 sebagai ayat penutup malam ini dalam kajian kita ini, apa kata Allah? Qul, sampaikan juga wahai Muhammad. Kalau tadi ditujukan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, sedangkan pesan yang kedua ini ya ditujukan dia kepada hamba-hamba Allah. Karena itu Allah berfirman, Qul li'ibadiyalladzina aman. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman itu, yang telah kuteguhkan mereka dengan ucapan yang teguh. Baik, apa yang harus disampaikan Nabi kepada mereka? Yuqimus shalah. Hendaklah mereka terus-menerus berkesinambungan mendirikan salat. Jangan putus. Jangan perintah nih. Nah, ini dia satu pesan yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang-orang beriman secara khusus. Yuqimus salah. Hendaklah terus-menerus mereka mendirikan salat. Dengan tentunya menunaikan syarat, rukun, serta yang sunnah-sunnah. Itulah maksud dari yuqimu. Bukan hanya sembarang salat. Karena kalau hanya salat, bukan mendirikan salat, dia terancam. Seperti di ayat yang sudah kita sama-sama hafal. Fawailul lil musallin. Neraka waillah, kebinasaanlah bagi mereka yang salat. Bagi mereka yang salat. Bukan bagi mereka yang mendirikan salat. Ada perbedaan. Yang mendirikan salat, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Adapun yang salat, mereka yang diancam oleh Allah. Baik. Li'ibadiyalladzina amanu. Sampaikan kepada hamba-hambaku yang beriman itu. Yuqimus salah. Agar mereka senantiasa mendirikan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Dan juga agar mereka senantiasa berinfak dari sebahagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka. Wa yunfiqu mimma razaqnahum. Bisa maknanya zakat, bisa maknanya sedekah, bisa maknanya infak. Itu semua dikandung dan ditampung oleh lafaz yunfiqu. Yang asal katanya dari infak. Infak wajibkah seperti zakat atau infak sunnah seperti sedekah? Yang kedua-dua perintah ini sekalian merupakan lambang dari hubungan baik. Hubungan baik seseorang kepada Allah itu ditandai lewat salatnya. Dan hubungan baik manusia kepada makhluk sesama manusia ditandai dengan infak, sedekah dan zakatnya. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Mereka infakkan sebahagian dari apa yang kami beri rezeki kepada mereka
baik secara sir bila diperlukan, bila itu yang paling tepat, yaitu secara rahasia. Nah, sehingga akan terjaga keikhlasannya. Dan orang yang diberi pun tidak kehilangan air muka. Itu rahasia di balik sirran, membantu, memberi kepada orang secara sir, secara rahasia. Atau terkadang alaniyah, secara terang-terangan, disaksikan oleh orang ramai. Memang apabila memang itu yang paling bermaslahat. Jadi ini berpulang kepada keadaan. Walau tetap yang terbaik, kata para ulama, bila kita memberikan bantuan kepada seseorang, maka sir hanya kita dan Allah serta orang tersebut yang mengetahuinya. Baik. Kenapa Allah perintahkan dua perkara ini khususnya wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yang kata Allah min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang kepada kalian satu hari yang mana pada hari itu tidak lagi berlaku jual beli dan juga tidak ada lagi gunanya persahabatan. Itulah di hari kiamat. Itulah di hari kiamat. Hari yang sudah tidak lagi di sana ada penebusan. Tidak lagi berlaku di sana tukar menukar seperti di dunia. Sebagaimana juga terputuslah semua segala bentuk persahabatan. Sehingga sahabat yang ketika di dunia sering membantu kita dalam kesulitan kita, tapi nanti di akhirat, maka itu semua sudah tidak lagi berguna. Ya, min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Demikianlah sekalian ayat kita malam ini. Kita berhenti di ayat yang ke-31. Mudah-mudahan insyaallah kita istiqamah, teguh dengan tauhid kita yang kita zikirkan kalimatnya dengan membasahi bibir kita la ilaha illallah, dan bersungguh-sungguh sekuat tenaga kita agar tidak keluar dari mulut kita, dari lisan kita, kalimat khabithah, yaitu ucapan-ucapan buruk yang menistakan agama, merendahkan Allah, merendahkan Rasul, menistakan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menubuhkan kita dalam kehidupan dunia kita, juga dalam kehidupan akhirat kita, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, dan kita berlindung kepada Allah agar tidak termasuk dari golongan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Itulah dulu Bapak sekalian yang bisa kita renungkan dari ayat-ayat kita malam ini. Mudah-mudahan insyaallah kita lanjutkan ayat-ayat ini di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khaira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Iya.